Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di materi pemrograman dasar. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, ya, dan selalu semangat untuk memulai pembelajaran ini. Nah, di minggu lalu kita udah dapat nih, saya udah ngasih challenge ya atau tantangan ke teman-teman. Gimana sih cara membuat program ya dari permasalahan yang ada ya. Permasalahannya apa? Yaitu kita disuruh buat kasir ya kan, disuruh buat kasir dari permasalahan atau kasus yang udah saya kasih ini. Nah, di pertemuan minggu lalu teman-teman kayaknya belum ada yang berhasil ya. Nah, untuk pertemuan hari ini berarti saya akan bahas ya. Kita akan belajar bersama-sama gimana sih si program ini tampilannya itu harusnya kayak gimana atau programnya itu harusnya kayak gimana. Oke. Ini saya hapus dulu. Aduh. Oke, kita buat ya. Langsung kita buat. Yang pertama yaitu include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian in main. Ya, kalau misalnya saya belajar program itu, yang pertama saya ngikutin dulu ya. Saya juga sama dulu nggak bisa ngoding kayak gini, nggak ngerti baca soalnya aja. Kalau misalnya ada perintah buatlah tampilan seperti ini, nggak ngerti ya. Jadi saya pengen teman-teman itu mulai dulu ya, terserah mau mulainya kayak gimana, yang penting mulainya itu bukan copy paste ya. Nggak apa-apa teman-teman lihat punya teman ya, misalnya lihat screenshotan teman-temannya yang lain, tapi teman-teman ngetik sendiri ya, jangan cuman copy paste kayak gitu ya. Kecuali teman-teman emang udah ngerti paham alurnya kemana, boleh teman-teman copy paste. Nah, berarti sebelum kita memulai sampai pembuatan program, berarti kita buat dulu yang namanya variabel. Nah, di sini kan kita menggunakan apa ya? Kita mau membuat program kasir ya. Kalau misalnya program kasir, dan di sini juga kita disuruh membuat struk ya, struk pembayaran. Kalau misalnya struk pembayaran dan program kasir, variabel yang dibutuhkan misalnya ada nama, kemudian ada pembeli ya dong, ada pembeli. Nah, kemudian ada apa lagi nih, tipe datanya integer. Nah, kalau misalnya di program kasir pasti paling banyak yaitu menggunakan tipe data integer. Ada apa aja? Yaitu ada harga, kemudian ada jumlah, kemudian ada total. Nah, kemudian ada jumlah total, beda ya, total dan jumlah total. Ada jum total, kemudian ada jum bayar, kemudian ada kembalian, dan karena di sini kita menggunakan atau permasalahan kita menggunakan diskon, berarti ada variabel diskon. Nah, di sini saya menggunakan variabel potongan. Kembalian potongan ya. Terus di sini kita masukin tipe data lagi string, yaitu input dan kode. Nah, kita udah beres nih satu
langkah pertama udah kita lakukan, yaitu membuat variabel. Nah, langkah berikutnya kita disuruh ngapain sama si programnya? Membuat tampilan seperti ini ya. Oke. Nah, sebelum kita membuat tampilan, kita buat dulu cout gimana ya? Gini. Cout toko TKJ Wikrama. Kemudian ini terus jangan lupa NDL cout garis buat pemisah NDL, kemudian cout. Nah, kalau misalnya tampilan kasir, kadang-kadang ada kan kasir yang meminta nama si pembeli. Nah, kita bisa di sini nama pembeli. Di sini check-in apa? Check-in pembeli. Oke. Terus berikutnya kita masukkan cout. Untuk tahap berikutnya berarti kita langsung menampilkan ya tampilan barang-barang yang kita sediakan, yaitu kita kasih judul dulu di sini, pilihan barang yang tersedia, ENDL, terus cout. Barangnya kan tadi ada apa aja nih? Ada laptop Asus ya. Bisa nggak kita copy? Kita copy. Oh, nggak bisa. RAM 43. Nah, kalau misalnya kasir, itu kan nggak mungkin dong si pembeli, si penjual ya, atau seorang kasirnya nginputin misalnya mau beli apa. Nggak mungkin dong si kasir nge-input laptop, misalnya kita beli laptop apa, laptop Asus. Nggak kan, pasti ada kode-kode tertentu untuk memberitahu bahwa kode itu adalah kepunyaan atau milik si barang ini ya. Kalau misalnya di toko-toko lain kan biasanya pakai barcode. Nah, teman-teman bisa di sini menggunakan kode ya. Misalnya teman-teman bikin di sini 001 ya, biar ngasih tahu kodenya itu adalah 001. Kemudian harganya berapa? Yaitu 5 juta. Oke. ENDL. Kemudian di sini (002) 003. Yang kedua itu adalah mouse wireless ya. Mouse wireless. Harganya berapa? Harganya yaitu 150.000. Terus berikutnya ada RB ya, Mikrotik RB941. Harganya berapa? Harganya 600.000. Oke. Sekarang kita tampilkan ya. Kita lihat tampilnya kayak gimana. Nama pembeli Liza. Nah, tampilannya baru gini doang ya, karena di sini kita cuman baru masukin cout doang. Oke. Tapi berarti langkah berikutnya kita udah berhasil ya. Udah oke. Nah, selanjutnya disuruh ngapain? Kalau misalnya di kasir
Kalau misalnya udah tampil harga, berarti si pembeli bakal ditanya mau beli apa, ya kan? Berarti kita pakai checkout ENDL dulu biar rapih. ENDL checkout, misalnya kita pakai barang yang dipilih. Kemudian si pembeli, ya, si kasir nanya barang yang dipilih apa, ya kan? Kemudian si kasir bakal ngetik di sini check in. Check in apa? Check in kode, ya kan? Kemudian kalau misalnya barang yang dipilih udah ditanyain, si kasir bakal nanya apa? Berarti kasir bakal menanyakan tentang jumlah, mau beli berapa banyak, itu kan? Berarti jumlah beli. Nah, di sini, terus di sini kita pakai check in, yaitu jumlah, ya kan? Nih, berarti variabel jumlah udah kita pakai, variabel kode udah kita pakai, variabel apa lagi nih? Harga belum kita pakai ya. Variabel pembeli udah kita pakai. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Lihat hasilnya gimana. Liza, ini tampil harga dan tampil nama-nama barangnya, kemudian barang yang dipilih 001, jumlah beli 1. Nah, ini belum terjadi apa-apa ya, jadi programnya baru sampai sini. Oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita ngapain lagi nih? Saatnya kita penentuan kondisi, ya, dimana kalau misalnya kodenya 001, berarti nanti yang muncul adalah nama barang tersebut, ya. Kalau misalnya kondisi kita pakai apa? Pakai apa? Iya, pakai if. Oke. If apa berarti? If kode, ya. Karena di sini kita pengen menentukan nama suatu barang, ya, menggunakan apa? Menggunakan kode. Berarti kode. If kode sama dengan. Nah, kita lihat dulu variabel kode ini apa? Variabel tipe data kodenya apa? Tipe datanya yaitu string. Berarti kita menggunakan tanda kutip. If kode sama dengan 001 sama dengan checkout, yaitu laptop Asus RAM 43. Nah, kemudian di sini harganya berapa? Harganya yaitu 5 juta. Nah, kenapa di sini harganya nggak kita buat checkout? Karena harga ini akan kita tampilkan di struk, ya, jadi nanti dia tampil otomatis. Kalau misalnya kita pakai checkout, berarti dia cuman buat di situ aja. Nah, kalau misalnya kita buat kayak gini, kita mau di program atau di baris ke 100 manggil si harga ini pun tetap bisa. Tapi kalau misalnya kita pakai checkout, berarti checkout harga 5 juta, berarti kalau misalnya di baris ke 100 kita pengen manggil 5 juta lagi, berarti kita harus ngetikin lagi harga sama dengan 5 juta, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah deklarasi kayak gini, berarti kita tinggal panggil harganya aja, ya, kita tinggal panggil variabelnya. Jadi kita cara bacanya gini, jika kode sama dengan 001, maka yang keluar adalah laptop Asus RAM 4GB dengan harganya itu 5 juta. Oke, sekarang kita lanjut. Else if ada kode apa lagi? Kode sama dengan 002, maka yang keluar checkout, yaitu mouse wireless. Terus harganya berapa mouse? 150.000 ya. 150.000. Nah, sip. Ada lagi nggak nih kondisi yang lain? Ada ya, yaitu untuk kondisi mikrotik. Else if kode sama dengan 003, checkout
kita copy aja. Terus harga sama dengan 600.000. Kalau misalnya ada yang nanya, kan nanti bentrok gak si harganya ini? Enggak dong, gak akan bentrok, karena kita di sini udah ngasih kondisi, yaitu kondisinya setiap yang kodenya 001 pasti harganya segini, nggak akan ketukar ya. Makanya itu fungsi dari percabangan ya, atau decision. Kemudian di sini kita buat lagi else. Kenapa kita buat else? Karena kalau misalnya untuk pernyataan selain yang ada di sini, pasti dong kita buat dieliminasi. Kalau misalnya ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan, terus yang terjadi apa? Berarti kita buat yang terjadi adalah misalnya barang yang dipilih belum atau tidak tersedia. Oke, jadi kalau misalnya si pembeli ngeinputin atau si kasir ngeinputin 004, kan belum ada nih. Berarti ya udah, nanti bakal muncul tuh barang yang dipilih belum tersedia. Kalau misalnya teman-teman mau adain, berarti teman-teman tambahin kode 004 itu barangnya apa, jangan lupa di daftarnya juga ditambahin. Oke, selanjutnya berarti kondisi udah. Sekarang kita tes dulu ya. Kita tes Liza, barang yang dipilih 001, jumlah belinya 1. Nah, ini langsung muncul kan. Kalau tadi kan belum ya, belum muncul karena kita udah nambahin struktur percabangan ya, kondisi yang ini. Berarti kalau misalnya kita pilih 001 tuh, bener kan, langsung muncul laptop Asus RAM 4GB. Oke, sekarang kita ngapain nih? Kondisi itu udah. Nah, sekarang kita kalau misalnya udah nentuin kondisi, berarti di bawahnya itu langsung struk ya, struk pembayaran. Oke, struk pembayaran. Karena tadi kan di sini soalnya tuh input data dan output struk pembayaran. Berarti di sini cout PNDL cout PNDL cout struk pembayaran PNDL, terus bikin lagi kayak gini. Kalau untuk tampilan struknya terserah teman-teman ya, mau direka-reka kayak gimana untuk tampilan cout-nya ya. Terus kalau misalnya di struk itu pasti ada, di struk ada apa? Di struk itu ada nama pembeli, terus ada jumlah barang ya kan, ada jumlah barang, terus ada jumlah harga, ada harga, terus kalau misalnya ada diskon berarti ada diskon, kalau misalnya ada pajak berarti ada pajak ya kan, karena kita nggak ada pajak berarti udah kayaknya sampai sini aja nih ya. Ada nama pembeli, jumlah, harga, diskon. Berarti berikutnya kita tambahin checkout nama pembeli. Nah, nama pembeli ini kita bukan lagi nge-input ya, jadi kita nggak pakai check-in, kita cuman manggil doang. Berarti kalau misalnya dipanggil, tampilnya otomatis ya, kayak gini. Ini kan tadi kita nama pembeli kita check-in kan, karena kita belum punya value untuk pembeli, belum punya isi ya, atau belum punya nilai untuk variabel pembeli, karena di sini tampilan struk ya, dimana tampilan struk itu cuman nampilin doang, nggak ada input lagi. Berarti di sini kita panggil yaitu pembeli ya, jadi kita panggil variabelnya
nanti dia akan tampil otomatis. Oke, kalau misalnya gini udah kita tampilin NDL. Terus ada lagi checkout harga. Harga juga sama. Kita bukan lagi ngetik checkout harga laptop 5 juta. Bukan kayak gitu, berarti kita panggil variabelnya. Yaitu variabelnya adalah harga. Harga ENDL. Terus kemudian checkout jumlah ya. Jumlah. Berarti kita panggil variabel jumlah. Oke, kita cek dulu. Nama pembeli Liza. Terus barang yang dipilih 001, jumlah beli 1, kemudian tampilan struknya. Nama pembeli Liza, harga 5 juta, jumlahnya 1. Bener nggak? Harganya 5 juta, ya. Padahal kan di sini kita nggak nginputin 5 juta, tapi di sini kita panggil langsung variabelnya. Tuh, ya. Jadi nggak akan bentrok. Oke. Selanjutnya apalagi nih kalau misalnya udah kayak gini? Kita untuk masukin total, ya kan? Total sama dengan total itu berarti harga barang dikali banyaknya barang itu, ya. Di sini kita pakai logika matematika. Harga dikali jumlah. Terus kalau misalnya udah, kita checkout total. Baru kita panggil lagi variabel total. Ya, buat memberikan total dari belanja yang kita miliki atau belanja yang kita pesan, yaitu total ENDL. Coba kita cek ya. Liza, barang yang dipilih 002, jumlah beli 1. Liza, harga 150.000, jumlahnya 1, total 150.000, ya kan? 150 dikali 1 sama dengan 150, ya. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, kita lanjut ke apa? Ini udah beres. Terus kita sekarang lanjut ke program pembuatan diskon. Oke. Nah, di sini jika jumlah pembelian melebihi 500.000 akan diberikan diskon 10%, sedangkan jika pembelian di atas 100.000 atau 500.000 atau di bawah 500.000 akan diberikan diskon 5%. Nah, berarti kita pakai kondisi lagi nih, kita pakai if lagi, yaitu if total berapa tadi? Jika total sama dengan 100.000, ya. Nah, di kondisi if kita bisa memasukkan, ya. Teman-teman kan udah belajar nih operator. Ada operator dan ada operator, atau ada operator perbandingan, ya, yang kayak gitu. Untuk dan, yaitu sama dengan n, yang ini sama dengan or. Untuk lambangnya, yaitu kalau misalnya or kayak gini, kalau misalnya n lambangnya kayak gini, ya. Nah, di bahasa pemrograman teman-teman juga bisa memasukkan operator kayak gini. Nah, sama halnya di kondisi yang ini, ya. Teman-teman bisa masukkan operator itu. Nah, kan di sini total 100.000, ya. Si kondisinya apa? Jika total 100 di atas 100.000 namun di bawah 500.000, maka diskon 5%. Namun, ya, berarti kalau namun kita pakai atau aja, ya. Atau kode kurang dari 500.000, maka yang terjadi adalah
potongan. Nah, potongan berapa? 5%. Nah, kalau misalnya di program ya, itu 5% nggak bisa ditulis 5%. Ya, nggak bisa. Nanti hasilnya error. Jadi teman-teman bisanya menggunakan desimal. Desimal dari 5% yaitu 0,05. Ya, kalau misalnya salah, tinggal teman-teman benerin di programnya teman-teman. Terus 0,05 dikali, kalau misalnya diskon, itu dikali apa? Dikali total, ya kan? Dikali total. Udah. Sip. Potongan, kalau misalnya ini salah. Kalau misalnya totalnya 100.000, lebih besar dari 100.000, di bawah 500.000, maka potongannya 5%. Ada lagi kan nih kondisi yang lain? Ada ya, yaitu kalau misalnya melebihi 500.000, diskonnya 10%. Oke, kita buat lagi. Else if total lebih besar dari 500.000. 1, 2, 3, 500.000, yaitu potongan sama dengan 0,10%, yaitu dikali total. Sip, kita coba. Nama pembeli Liza, barang yang dipilih 001, jumlah beli 1. Nah, total 5 juta. Si if yang ini belum jalan kan? Ya, karena kita belum manggil. Ya, jadi kita cuman baru buat strukturnya doang. Ya, baru buat kondisinya doang. Nah, cara manggilnya berarti kita buat lagi di sini. Sebelum kita lanjut berikutnya, kita buat else untuk pernyataan selain yang ada di sini, yaitu kita buat kondisi potongan 0. Jadi kita tetapin kalau misalnya nggak sesuai di sini, berarti potongannya 0 ya. Oke. Lanjut kita check out. Kita buat potongan. Terus di sini kita ngapain lagi nih? Kita panggil ya variabel potongan. Terus udah belum? Udah ya. ENDL. Terus kita buat checkout garis untuk biar lebih rapi. NDL. Nah, kita tes dulu. Liza 1, salah. Liza, barang yang dipilih 01, jumlah beli 1. Nah, total 500.000, potongan 20, berapa ini? 250.000, bener gak? 5 juta 500.000, potongannya 250.000. Kita hitung kalkulator. 5 juta dikali 10 dibagi 100, seharusnya 500.000 kan? 500.000. Oh, makanya ini kondisinya jangan lebih besar ya kondisinya. Teman-teman coba lagi ya. Liza 001, jumlah beli 1. Nah, ini ya benar ya, 500.000. Oke. Makanya kadang-kadang hati-hati juga ngasih kondisi kayak gini, karena nanti rugi dong kalau misalnya kondisinya salah, rugi kan.
nanti pada protes yang ada si pembelinya. Ini berarti si diskonnya udah jalan, potongannya juga udah tampil. Berarti berikutnya kita masukin variabel jumlah total buat total keseluruhan. Jumlah total sama dengan potongan, berarti bukan potongan dulu, total dikurang potongan. Kalau potongan dulu nanti hasilnya min, ya kan? Berarti total dikurang potongan. Kemudian di sini kita buat cout. Di sini kita buat cout total keseluruhan. Jadi total semuanya, bukan total belanjaan lagi, total keseluruhan dari setelah mendapatkan diskon, yaitu kita panggil jum total ENDL out. Oke ya, ini kan udah total keseluruhan, nanti tampil 5 juta dikurang 500, berarti tampil 4.500.000. Nah, sebelumnya kita lihat lagi nih soalnya disuruh ngapain lagi. Soalnya disuruh ngasih untuk perhitungan uang kembalian, yaitu jumlah uang yang diberikan dikurangi jumlah total pembelian. Uang yang diberikan dikurangi total pembelian. Berarti uang bayar, ya. Di sini kita kasih dulu si pembeli buat ngasih uangnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi ada ini. Ini kan tadi udah ya, total keseluruhan, terus uang bayar. Di sini kita cekin si pembeli ngasih uang berapa. Kita menggunakan variabel jumlah bayar. Terus untuk tahap berikutnya kita bikin rumus untuk kembalian sama dengan jumlah total bayar dikurang jumlah total. Sip. Apa ini? Oh, salah. Nama pembeli Liza, barang yang dipilih 001, jumlah beli 1, harga 5 juta, totalnya 5 juta, potongannya 500 ya. Total keseluruhan yaitu 4.500.000. Uang yang dibayar 5 juta. Nah, di sini kembalian belum ada ya, karena kita belum manggil kembalian. Jadi kita baru penentuan rumusnya doang. Oke, berarti kita udah berhasil. Ini kita kasih tanda titik 2. Oke. Kemudian kita check out lagi. Uang kembalian. Kita panggil variabelnya kembalian ENDL. Out ENDL. Liza 001 1. Nah, pembeli udah sip, berhasil, uang bayar 500.000 tuh 5 juta ya, uang bayar 5 juta, uang kembalian 500.000. Sip, sekarang uang kembalian udah muncul. Oke, kayaknya udah beres nih, udah hampir selesai jumlah uang kembalian nih, kita udah sampai tahap ini ya kan. Nah, di sini ada lagi nih, di akhir program kasir akan diberikan kesempatan untuk memilih apakah ingin mengulangi proses atau tidak. Ya, di sini kita buat perulangan.
Cout, mau input lagi, terus di sini kita kasih keterangan Y untuk iya dan N untuk tidak atau no. Terus check in, kita pakai variabel input ya, karena yang lain udah digunain atau dipakai. Input, terus kita buat kondisi if, kita nggak pakai perulangan for atau perulangan while atau perulangan do while ya, kita pakai perulangan yang lain. Jika input sama dengan Y ya, atau input sama dengan Y ya, jadi kalau misalnya Y kecil atau Y besar pasti akan lanjut. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai kondisi kayak gini nih, kondisinya cuman input Y doang, Y kecil, jadi nanti kalau misalnya kita input Y kapital, nanti programnya akan tetap selesai, nggak bakal ngulangin atau nggak bakal melakukan perulangan karena kondisinya beda. Makanya kita di sini kita bikin dua kondisi ya, ada kondisi Y kecil atau Y kapital untuk jaga-jaga kalau misalnya siang dia make Y kecil berarti bisa Y besar juga atau Y kapital bisa. Terus go to, nah karena di sini kita mau melakukan perulangan, di atasnya kita kasih dulu ya, di sini nih kita kasih dulu awal. Oke, fungsinya apa yang awal ini? Untuk kondisi di sini ya, kita kasih awal. Jadi kalau misalnya dia iya atau Y kapital, dia akan pergi go to ya, dia akan pergi ke sini, ke awal nih. Awal itu berarti dia akan lanjut ke sini, program yang di atasnya atau di bawahnya. Oke, terus kalau misalnya else berarti berhenti, return. Sip. Atau di sini kita bikin juga break, bisa nggak ya di C++? Break, coba ya, kita coba. Oh ini salah, go to salah. In main, bentar ya, in main udah benar. Kayaknya ini nggak bisa deh, pakai return aja ya, artinya selesai ya kan. Dah, nama pembeli Liza, barang yang dipilih 001, jumlah beli 1, laptop Asus RAM 43, terus stok pembayaran yaitu nama pembelinya Liza, benar, harganya 5 juta, benar, jumlah barangnya mintanya 1, benar, totalnya 5 juta, totalnya berarti benar 5 juta, potongannya ya benar karena lebih dari 500.000, potongan 10%. 10% dari 5 juta yaitu 500.000. Terus total keseluruhan berarti setelah dikurangi diskon harganya 4.500.000. Kemudian harga bayar 5 juta. Uang kembalian yaitu 500.000, benar ya. Sekarang mau input lagi Y. Nah, dia lanjut ke sini. Oke. Terus kalau misalnya kita inputin yang salah ya, nama pembeli, terus barang yang dipilih 1, jumlah 1. Nah, barang yang dipilih tidak tersedia, otomatis kesininya juga bakalan gak ada ya, paling dia akan jalannya di sini uang bayar. Oke, 50, uang kembali 50. Terus kita masukin, mau input lagi, tidak, udah selesai. Oke, sip ya.
Jadi ini program kita udah selesai nih. Kan di sini udah kesempatan memilih apakah ingin mengulangi proses atau tidak. Oke, kayaknya udah jalan ya. Nah, berarti kita udah berhasil menyelesaikan satu studi kasus yang kita buat ya, atau yang saya berikan ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari program yang ini. Semoga teman-teman bisa memahami, bisa mempelajari program atau studi kasus atau challenge yang saya berikan ya. Jadi teman-teman bisa ngulangin, bisa dipakai untuk pembelajaran. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.